Selamat siang, sore, malam, Budia dan teman-teman semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kita semua selalu sehat di saat keterbatasan semua ini ya. Oke, untuk kuliah selanjutnya kita akan membahas tentang leadership and organizational behavior yang akan dipresentasikan oleh Mbak Aktiviana. Saya sendiri Rizka Rahmawati dan juga Mbak Fitria Kusumasari. Our presentation akan membahas tentang group and team, periodic theories and followership, team leadership, the overcommitted organization, dan juga mini case. Kita mulai dari chapter 8, yaitu group and teams. Karakteristik dari grup itu adalah dua orang atau lebih yang saling berinteraksi, di mana mereka saling berbagi norma, tujuan, dan juga memiliki kesamaan identitas. Grup ada dua, yaitu formal dan informal. Grup formal ditugaskan oleh organisasi atau manajer untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, kelompok kerja, komite, ataupun gugus tugas. Sedangkan grup informal adalah ketika tujuan utama anggota untuk saling berkumpul adalah menjalin persahabatan atau kepentingan bersama. Di dalam grup terdapat dua, yaitu rules dan juga norma. Rules atau peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan untuk posisi tertentu. Dibagi menjadi dua, yaitu task rule dan juga maintenance rules. Task rule itu adalah keeping the group on track. Jadi terdiri dari inisiator, information seeker, opinion seeker, elaborator, koordinator, orienter, evaluator, energizer, procedural technician, dan recorder. Kemudian maintenance rules adalah keeping the group together. Sedangkan norma di sini adalah sikap, pendapat, perasaan, ataupun tindakan yang dimiliki bersama oleh dua orang atau lebih yang memandu perilaku itu sendiri. Contoh norma di sini adalah norma kesusilaan ataupun norma keamanan. Selanjutnya ada proses pengembangan grup. Proses pengembangan grup ada dua teori. Pertama adalah Tuckman's five-stage model of group development. Terdiri dari forming, norming, performing, dan adjourning. Tahap awal masih dalam proses pencarian tentang siapa yang akan menjadi pemimpin, tentang perannya setiap anggota di dalam grup tersebut, kemudian naik ke tingkat storming, norming, performing, dan terakhir ke adjourning. Kemudian ada teori tentang punctuated equilibrium atau keseimbangan terpusat, yaitu grup menetapkan periode fungsi stabil hingga suatu peristiwa menyebabkan perubahan di dalam norma, peran, ataupun tujuan dalam grup tersebut. Jadi ketika sudah ada titik keseimbangan, terjadi perubahan, kemudian terciptalah titik keseimbangan yang baru. Teams and the power of common purpose. Sebuah tim adalah sejumlah kecil orang yang berkomitmen untuk tujuan bersama, tujuan kinerja, dan pendekatan yang membuat mereka bertanggung jawab secara kolektif. Suatu grup bisa menjadi tim ketika ada leadership, accountability shift, the group develop its own purpose or mission, kemudian ada problem solving dan effectiveness. Okay. Selanjutnya ada 3C dalam membentuk tim yang baik. Jadi cara untuk menjadi anggota tim yang baik dan bukan hanya menjadi free riders itu ada 3, yaitu komitmen, kolaborasi, kompetensi, dan di mana seringkali terjadi kemalasan sosial atau social loafing, yaitu kecenderungan upaya suatu individu untuk ukuran dari suatu grup itu meningkat. Nah, terdapat 3 jenis tim, yaitu work teams, project teams, dan self-managed team. Tim kerja memiliki tujuan yang jelas dan umum, sedangkan tim proyek berkumpul untuk menangani suatu proyek atau masalah. Dan tim yang dikelola sendiri atau self-managed team adalah kelompok pekerja yang memiliki pengawasan administratif atas domain pekerjaan mereka. Selanjutnya adalah virtual teams dan team interdependence.
Tim virtual adalah tim yang bekerja melalui media elektronik, jadi mereka tidak bertatapan muka secara langsung. Kemudian ada di dalam tim itu yang disebut dengan ketergantungan tim. Di sini terjadi ketergantungan antara tim yang satu dengan tim yang lain. Terdapat 3 macam pola, yaitu pull interdependence, sequential interdependence, reciprocal, dan comprehensive interdependence. Selanjutnya adalah membangun dan memperbaiki kepercayaan. Kepercayaan itu terdiri dari 3 bentuk, yaitu kepercayaan kontraktual terhadap karakter, komunikasi terhadap apa yang kita ungkapkan, dan juga kompetensi terhadap kemampuan suatu individu di dalam tim. Kemudian cara membangun kepercayaan terdiri dari cara berkomunikasi, pemberian dukungan, penghormatan, keadilan, prediktabilitas, dan kompetensi setiap individu di dalam tim. Dipresentasikan oleh teman kami, Afifia. Baik, terima kasih Mbak Fiska. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Budia. Kita lanjut ke chapter 9, Diadik Teoris dan Followership. Next. Di sini kita memiliki 6 learning objective. Masing-masing teman-teman bisa membaca sendiri nanti apa aja yang akan kita pelajari di sini. Next. Jadi diadik itu sendiri adalah hubungan antara dua orang atau dua individu, yaitu dari pemimpin dan pengikut pada sebuah unit kerja. Di sini teori diadik ini salah satunya yaitu Leader Member Exchange Theory atau LMX. Teori ini menggambarkan proses pembuatan peran antara seorang pemimpin dan setiap bawahan individu dan hubungan pertukaran yang berkembang dari waktu ke waktu. Hubungan pertukaran dibentuk atas dasar kompatibilitas pribadi, kompetensi bawahan, dan ketergantungan. Nah, hasil dari pertukaran ini ada 2, yaitu high exchange dan low exchange. Nah, high exchange ini, hubungan pertukaran tinggi ini akan memberikan sebuah tugas-tugas yang menarik dari bawahan, dari atasan ke bawahan. Kemudian pemimpin memberikan tanggung jawab dan wewenang yang lebih besar, lebih banyak informasi, adanya imbalan nyata, dan adanya promosi dan lain-lain. Kemudian untuk low exchange ini adanya pengaruh timbal balik yang kurang. Nah, di sini bawahan hanya akan menjalankan tugas hanya sesuai prosedur standar saja, seperti itu. Selanjutnya, kemudian leader attribution about subordinate atau atribusi seorang pemimpin terhadap bawahannya. Di sini ada teori yang menyebutkan yaitu two-stage attribution model. Di sini teori tersebut menggambarkan reaksi seorang manajer terhadap kinerja yang buruk. Ini akan menjadi 2 proses atau 2 tahap. Tahap pertama, manajer mencoba menentukan penyebab kinerja yang buruk tersebut. Kemudian manajer memilih respon yang sesuai untuk memperbaiki masalah kinerja tersebut. Kemudian atribusi atau penentu lainnya itu position power dari seorang pemimpin tersebut. Apabila pemimpin tersebut semakin tinggi posisinya, maka semakin besar kemungkinan pemimpin akan mengaitkan kinerja efektif dan perilakunya akan dapat diterima oleh bawahan. Kemudian atribusi lainnya yaitu type of exchange tadi, yang high exchange atau low exchange. Umumnya para pemimpin lebih menghargai apabila pemimpin akan menghargai apabila kinerja bawahannya ini dan dia memiliki hubungan yang high exchange. Selanjutnya, kemudian lanjut ke follower attribution and implicit theory. Nah, di sini ada faktor penentu pengakuan pengikut tentang pemimpin. Di sini ada beberapa faktor penentu, diantaranya indikator yang jelas dan tepat waktu. Pemimpin memberikan sebuah tugas yang jelas dan penyelesaiannya akan tepat waktu. Kemudian sukses, pemimpin yang sukses, tren kinerjanya positif, memiliki aksi yang langsung, orangnya inovatif, kemudian kondisi eksternalnya bagus, kemudian
bagaimana dia menghadapi sebuah kendala, niat dan kompetensinya, kualitas pribadi, suasana pengikut, kesamaan pemimpin dan pengikut, dan identifikasi pengikut dengan grup. Selanjutnya, di sini ada follower attribution and implicit theory. Di sini atribusi pengikut tentang pemimpin yang dianggap kompeten cenderung mempertahankan posisi mereka ke posisi yang lebih tinggi, sedangkan pemimpin yang tidak dianggap kompeten akan diganti. Kemudian di sini ada teori implisit, yaitu teori yang menyatakan keyakinan dan asumsi tentang karakteristik pemimpin yang efektif, melibatkan stereotip dan prototipe tentang sifat-sifat, keterampilan, atau perilaku yang relevan untuk posisi tertentu, konteks, dan atau individu tertentu. Teori ini dipengaruhi oleh keyakinan dan nilai individu, kepribadian, dan nilai dan keyakinan bersama tentang pemimpin dalam budaya organisasi dan nasional. Selanjutnya, kemudian impression management by leaders and followers. Di sini impression management atau manajemen kesan ini adalah proses yang mempengaruhi pandangan orang lain terhadap kita atau Anda. Di sini ada 3 cara untuk meningkatkan impression management seseorang terhadap kita, yaitu yang pertama exemplification. Di sini melibatkan perilaku yang dimaksudkan untuk menunjukkan dedikasi dan kesetiaan pada misi, organisasi, ataupun pengikut. Yang kedua, melakukan ingression, yaitu mempengaruhi orang yang dituju untuk menyukai dan menganggap agen tersebut sebagai seorang yang memiliki kualitas sosial yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, self promotion. Hal ini dilakukan dengan mempengaruhi kesan yang baik tentang kompetensi dan nilai kita atau Anda bagi organisasi tersebut. Selanjutnya, di sini follower contribution to effective leadership. Kontribusi pengikut terhadap kepemimpinan yang efektif itu dapat dilakukan dengan cara mempertahankan hubungan kerja yang kooperatif, memberikan perbedaan pendapat yang konstruktif atau membangun, kemudian berbagi fungsi kepemimpinan dan mendukung pengembangan kepemimpinan. Di sini ada 2 kontribusi pengikut untuk kepemimpinan yang efektif. Di sini ada 2, yaitu identitas dan perilaku pengikut. Jadi sebuah identitas pengikut tersebut kemudian mengintegrasikan peran pemimpin dan juga pengikutnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu self management atau manajemen diri. Di sini manajemen diri merupakan seperangkat strategi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meningkatkan perilaku individu. Manajemen diri ini ada 2, yaitu strategi perilaku dan kognitif. Strategi perilaku itu termasuk penetapan tujuan sendiri, pemantauan diri sendiri, manipulasi isyarat, penghargaan atau kritik diri sendiri, dan latihan tindakan yang direncanakan oleh diri sendiri. Sedangkan strategi kognitif meliputi self-talk positif dan citra mental. Selanjutnya masuk ke chapter 10 akan dijelaskan oleh Mbak Fitria. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Akti. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat kepada teman-teman sekalian, terutama Bu Diah selaku dosen untuk LOB ini. Kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan tim leadership. Selanjutnya Mbak Rizka, learning objektif untuk tab ini yang pertama yang adalah mengetahui proses yang dapat menentukan kinerja tim. Yang kedua, mengetahui dan memahami bagaimana pemimpin dapat meningkatkan kinerja. Yang ketiga, memahami tantangan menjadi pemimpin dari berbagai bentuk jenis tim. Yang keempat, mengetahui prosedur kinerja yang efektif. Yang kelima, mengetahui fungsi pemimpin dalam mengambil keputusan. Dan yang keenam, yang terakhir adalah mengetahui prosedur keberhasilan dalam memimpin rapat dan pertemuan. Selanjutnya, Mbak Rizka. Faktor-faktor yang dapat menentukan kinerja tim yang pertama adalah komitmen pada tujuan atau sasaran dan strategi untuk pencapaian suatu tujuan. Yang kedua, kemampuan anggota dan penjelasan tupoksi yang secara detail kepada anggota sehingga dapat mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga adalah organisasi internal dan koordinasi.
Yang keempat adalah koordinasi eksternal. Yang kelima, sumber daya dan dukungan. Yang keenam, saling percaya, kekompakan dan bekerja sama. Yang ketujuh, akurat dan berbagi metode untuk penyelesaian suatu masalah, berbagai metode untuk mencapai strategi apa yang harus digunakan untuk mencapai tujuan. Dan yang kedelapan, pembelajaran yang kolektif. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah keberagaman keanggotaan. Selanjutnya, perilaku pemimpin atau perilaku pemimpin harus bagaimana untuk menjadi seorang leader yang baik dan bisa menjadi contoh kepada anggotanya. Yang pertama, dapat merencanakan bagaimana memanfaatkan secara efisien personel dan sumber daya yang ada. Dengan begitu banyak keterbatasan atau kelebihan, mereka dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Yang kedua, membuat rencana cadangan atau alternatif solusi apabila menghadapi masalah. Yang ketiga, melibatkan keanggotaan dalam perencanaan yang strategis, di mana di sini suatu visi misi harus diutarakan dengan jelas kepada anggota. Apabila terdapat masalah harus dapat dikomunikasikan bersama, dan dalam perencanaan ini ada koordinasi antara pimpinan dan anggota. Dan yang keempat, membuat schedule atau timeline kegiatan sehingga tidak ada waktu yang terbuang atau kurang efektif. Yang kelima, melakukan evaluasi kinerja keanggotaan, di mana evaluasi ini dalam setiap proses atau setiap tahapannya harus dilakukan evaluasi, di mana kekurangannya, bagaimana solusinya, dan strategi apa untuk mempercepat suatu proyek atau tujuan itu. Selanjutnya, cross function team atau tim yang terdiri dari beberapa divisi atau keilmuan. Ada beberapa manfaat dan keterbatasan juga bagaimana pemimpin itu dapat memimpin suatu tim yang terdiri dari beberapa unit kerja. Kita bahas yang pertama adalah manfaat tim ini. Yang pertama adalah fleksibel dan efisiensi sumber daya dan personel. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dan melakukan manajemen konflik di proyek ini untuk mengurangi permasalahan. Yang ketiga, mendorong untuk interaksi antar eksternal tim, di mana mereka tadinya tidak saling mengenal menjadi saling mengenal, dan meningkatkan kreativitas, saling bertukar ilmu satu sama lain, melihat masalah dari perspektif yang berbeda, di mana kadang-kadang pandangan suatu masalah personel A dengan personel B itu berbeda, sehingga tujuannya adalah mencapai suatu kesepakatan atau suatu solusi yang komprehensif, memiliki keterampilan yang baru. Sedangkan keterbatasan tim ini, yang pertama adalah keputusan lebih lama, karena biasanya untuk tim yang dengan lintas divisi atau lintas keilmuan ini, keanggotaannya itu diperuntukkan untuk berkoordinasi kepada atasan, sehingga untuk keputusan-keputusannya menunggu atasan langsung di unit tersebut. Yang kedua, rapat membutuhkan waktu dan anggota lebih fokus ke unit kerja. Kita tahu bersama bahwa kelemahan dari tim ini karena begitu banyak divisi yang terdapat dalam tim ini, mereka untuk mensinkronkan waktu untuk bertemu dan berkoordinasi itu sulit, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelesaikan suatu proyek, biasanya seperti itu. Perbedaan prioritas, di mana dari awal tupoksinya dia bekerja dalam suatu divisi, dia akan fokus ke pekerjaan itu. Dan untuk tim yang dia pegang atau pekerjaan proyek lain biasanya di nomor 2 kan. Bagaimana pemimpin ini dapat sukses untuk lintas divisi atau lintas keilmuan? Yang pertama, biasanya pimpinan ini adalah pimpinan tertinggi dari manajemen, baik itu direktur utama atau dewan direksinya. Mereka biasanya memiliki interpersonal yang tinggi, jadi bisa mempengaruhi di keanggotaannya. Karena dia memiliki keahlian yang tinggi atau interpersonal yang tinggi, keahlian tekniknya juga mumpuni.
keterampilan kognitifnya juga bagus, interpersonalnya juga bagus, keterampilan politik atau melobi membuat suatu tim ini untuk mengikuti apa yang jadi tujuan akhir itu bisa tercapai. Selain beberapa keahlian yang di atas, juga perlu keterampilan administratif, jadi menata keadministrasian dari mulai pelaksanaan sampai eksekusi. Selanjutnya, pengelolaan tim sendiri. Manfaat dari pengelolaan tim sendiri yang pertama, komitmennya lebih kuat karena sudah mengerti visi dan misi tim itu sendiri. Yang kedua, pengelolaan lebih efektif, efisiensi waktu kerja, keanggotaannya lebih stabil karena sudah saling mengenal satu sama lain, pembagian tugas yang jelas, fleksibel dalam penanganan. Selanjutnya adalah pengelolaan tim. Tim kerja sendiri itu kepemimpinan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dipilih anggota dan dapat dirotasi. Yang kedua, tanggung jawab pemimpin adalah dapat dikoordinasikan dan memfasilitasi proses dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah pemimpin tim juga harus melakukan tugas sebagaimana anggota tim. Selanjutnya, untuk virtual team ini sebenarnya virtual team ini menggunakan media teknologi yaitu telekomunikasi. Ini menjadi resolusi tempat kerja di masa depan, di mana dalam hal tempat kerja itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan banyak karyawan yang lebih menginginkan bekerja secara virtual team karena lebih fleksibel, dapat bekerja dimanapun dia berada, walaupun dalam keadaan di rumah atau berlibur, tapi tetap pekerjaan itu bisa terkirim dengan baik. Adapun kelebihan-kelebihan dari virtual team yang pertama, yaitu orang yang memenuhi kriteria yang bisa bergabung dalam tim ini, jadi sudah expert di bidangnya. Yang kedua, memudahkan anggota tim untuk dapat berpartisipasi dengan cara yang berbeda, karena tidak memiliki ewuh-pekewuh karena mereka punya keahlian masing-masing, jadi bisa berpartisipasi dengan cara yang mereka sendiri. Yang ketiga, memungkinkan memiliki anggota dari budaya dan zona waktu yang berbeda, karena biasanya virtual team ini memiliki jarak yang cukup jauh, secara geografis juga terpisah benua mungkin. Salah satu contoh yaitu seperti Whirlpool itu dari Amerika, Brasil, Italia, dan mereka bisa saling bekerja sama untuk memudahkan orang berpartisipasi dengan cara mereka sendiri. Kekurangan dalam tim ini yang pertama adalah sulit memantau kinerja antar anggota, di mana mereka biasanya bekerja ya lintas benua, zona waktu, tempat, akan sulit memantau kinerja mereka. Yang kedua, sulit mendapatkan komitmen dari anggotanya, karena mungkin dari berbagai benua itu jadi budayanya berbeda-beda. Yang ketiga, koordinasi lebih sulit, kurangnya kepercayaan terhadap anggota. Selanjutnya, pedoman untuk pimpinan tim yang pertama, tekankan minat dan nilai yang sama. Yang kedua, kembangkan identifikasi kolektif. Yang ketiga, fasilitasi interaksi sosial. Yang keempat, komunikasikan kegiatan dan capaian kerja. Yang kelima, melakukan proses analisis. Yang keenam, meningkatkan insentif bekerja sama. Yang ketujuh, adakan sesi latihan atau pengembangan SDM. Yang kedelapan, gunakan ulasan untuk memfasilitasi pembelajaran kolektif. Selanjutnya, yang selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Akti dan Mbak Fiska. Monggo.
Oke, iya, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang over committed organization dari HBR Review. Jadi di sini bahwa HBR itu menjelaskan tentang multi-teaming. Multi-teaming adalah konsep karyawan dalam suatu tim kerja untuk mengerjakan proyek secara bersamaan. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi mengapa multi-teaming ini sering dipraktekkan dalam berbagai perusahaan. Salah satunya adalah untuk memaksimalkan ketersediaan sumber daya perusahaan yang terbatas, efisiensi biaya tenaga kerja, dan juga untuk pengembangan pengetahuan dan pengalaman karyawan. Selanjutnya, Baik, dari review Harvard Business Review tadi, di dalam review tersebut menjelaskan sebuah perusahaan IT, di mana di situ terdapat banyak multi tim yang terjadi. Memang multi tim ini sudah tidak asing lagi di HBR tersebut juga dijelaskan bahwa terdapat survei dari 500 manajer dan 81% dari mereka ternyata sudah bekerja lebih dari satu tim secara bersamaan. Jadi sudah budaya multi tim ini sudah sangat mendunia dan sudah sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari pula. Di sini perlu dilakukan upaya seorang pemimpin sehingga dapat melakukan multi teaming dengan baik. Yang pertama yaitu perlu membangun kepercayaan dan keakraban dari tim tersebut, kemudian memetakan keahlian seluruh anggota tim sehingga bisa memberikan job desk sesuai dengan kompetensinya. Kemudian manajemen pengelolaan waktu. Kemudian yang keempat, memotivasi anggota timnya agar selalu produktif dan semangat dalam mengerjakan pekerjaannya. Dan yang kelima yaitu menciptakan suasana kerja yang kondusif. Berikutnya kita masuk ke mini case yang akan dijelaskan oleh Mbak Fitria. Ya, terima kasih Mbak Arti. Mini case yang akan kita tampilkan adalah ini deskripsi perusahaannya. Kami membahas tentang Rumah Sakit Among Jiwo. Rumah Sakit Among Jiwo adalah rumah sakit vertikal tipe A di bawah Kementerian Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan. Rumah sakit ini secara umum berfokus kepada kesehatan jiwa, akan tetapi membuka layanan umum seperti rumah sakit pada umumnya. Jenis layanan di Rumah Sakit Among Jiwo ini antara lain yang pertama ada layanan IGD jiwa, yang kedua layanan IGD umum, yang ketiga layanan rawat jalan dan rawat inap jiwa maupun non-jiwa, yang keempat layanan kesehatan jiwa anak dan remaja, yang kelima layanan kesehatan umum seperti ada penyakit dalam, opjin, gigi, kulit dan kelamin, bedah, fisioterapi, akupuntur, THT, ortopedi dan lain sebagainya. Adapun layanan lain di luar layanan yang di atas yaitu layanan medical check up, di mana layanan medical check up ini selain dapat merekomendasikan surat bebas narkoba, juga kesehatan psikologis atau tes psikologis bagi calon-calon pejabat negara seperti bupati, wakil bupati, DPRD, DPD gitu. Yang ketujuh adalah layanan kesehatan lainnya seperti yang saya tadi bicarakan, medical check up itu termasuk psikotes untuk calon pejabat negara. Adapun struktur organisasi dalam Rumah Sakit Among Jiwo ini dipimpin oleh Direktur SDM dan selanjutnya. Rumah Sakit Among Jiwo ini menjalin kerjasama dengan berbagai penjamin pembayaran, salah satunya adalah BPJS. Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi bagian dari BPJS ini, yang adalah rumah sakit harus terakreditasi. Dari situlah timbul permasalahan. Kami mengangkat satu topik yang cukup menarik tentang seorang ibu yang bernama Nesia dengan satu anak balita.
Ibu Nesia ini dia berprofesi sebagai perawat dengan tugas sebagai perawat di instalasi gawat darurat. Di instalasi gawat darurat ini, Ibu Nesia ini memiliki beberapa rekan. Yang pertama bernama Bu Rita, di mana Bu Rita ini termasuk perawat senior yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja. Yang kedua adalah Kenai, seorang yang baru perawat baru, yang baru bekerja 3 bulan. Dito adalah seorang yang pintar dan komitmen, dia juga sebagai perawat. Dia biasanya merupakan partner kerja Nesia, tetapi pada saat itu Dito sedang menjalankan tugas belajar, sehingga tidak dapat maksimal dalam mengerjakan pekerjaan selain pekerjaan utamanya sebagai perawat IDD. Nesia dipandang sebagai karyawan yang cakap, gesit, dan dapat diandalkan dalam beberapa pekerjaan untuk mendukung pelayanan di IGD. Sehingga Nesia diminta bergabung dalam tim akreditasi rumah sakit untuk memperkuat lini peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Dalam waktu yang hampir bersamaan, pimpinan juga meminta Ibu Nesia ini untuk bergabung dalam tim zona integritas untuk mendapat pengakuan WBK dari Mempan RP. Ini salah satu prestasi bergengsi sebenarnya. Nesia juga dibantu oleh Dito untuk membantu tim-tim lain seperti K3RS, yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, tim Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi atau PPI. Pihak manajemen rumah sakit belum dapat menyertakan Kenai untuk membantu Nesia karena keterbatasan pengetahuannya, karena dia baru 3 bulan. Setelah itu, karena keterbatasan itu, mereka hanya mengajak si Nesia ini. Sedangkan Rita, walaupun sudah senior, tapi dipandang kurang mampu untuk menyelesaikan tambahan pekerjaan di luar tupoksinya. Selanjutnya. Pada awalnya Nesia merasa sangat bersemangat karena termasuk orang yang merasa dirinya bahwa saya itu bisa bermanfaat untuk organisasi. Tetapi lama-kelamaan kegiatan tersebut membuat Nesia sering mengalami masalah mental seperti kelelahan, mudah stres, merasa tidak memiliki waktu untuk cukup cemas dan overthinking. Tidak jarang Nesia keliru dalam mengisi catatan rekam medis pasien. Itu merupakan hal yang vital sebenarnya dalam catatan medis. Bahkan sampai tertidur saat di IGD. Nesia mulai merasa kewalahan dengan beberapa tugas di luar pekerjaan utamanya yang harus dikerjakan. Masalah tersebut ditambah lagi dengan adanya beberapa anggota tim lain yang kurang kompeten. Sehingga seringkali Nesia harus lembur dan mengerjakan tugas anggota tim yang sebenarnya bukan menjadi kewajibannya. Sebelumnya, Nesia sudah sempat mengajukan keberatan kepada manajemen, tetapi hal tersebut masih kurang dianggap oleh manajemen. Selain itu, Nesia juga berkeluarga dan memiliki seorang putra yang belum sekolah, sehingga membutuhkan perhatian dan waktu yang lebih. Masalah ini timbul suatu hari, Nesia diminta untuk mengikuti rapat untuk membahas tentang pelaksanaan penilaian akreditasi dan penilaian zona integritas. Pelaksanaan rapat tersebut berlangsung dari pagi sampai sore harinya, padahal malamnya Nesia memiliki jadwal jaga di IGD. Malam itu terdapat kejadian luar biasa di IGD, yaitu banyak pasien kecelakaan bis dengan berbagai kondisi. Nesia menjadi panik dan bingung bagaimana dia akan bertindak dan penanganan pasien. Dia sangat ingin menolong pasien tersebut, tapi pada saat itu juga tubuh Nesia tidak mampu lagi menahan kelelahan yang ditanggungnya. Tiba-tiba badan Nesia menjadi lemas dan tidak sadarkan diri. Nesia harus dirawat di rumah sakit beberapa hari dan dokter meminta Nesia untuk istirahat total. Pada saat itu Nesia merasa sangat lelah dan bahkan ingin keluar dari pekerjaannya. Nah, dari situlah kita bisa melihat bagaimana problem yang Nesia hadapi. Selanjutnya. Nah,
terima kasih atas perhatiannya dan sedikit semangat untuk teman-teman, semoga sehat selalu. Salam dari kami, ada Akti, Fiska, dan Fitri untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.